Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isam Sori dari kelas 04 TPLP 002. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang database server di mana saya sebagai VPS kedua. Implementasi database server pada VPS yang kedua. Penerapan ini bertujuan untuk mengajarkan kita cara mengonfigurasi dan mengelola infrastruktur server di lingkungan cloud, khususnya dalam pengaturan web server dan database server. Melalui tugas ini, kita juga akan memahami pentingnya langkah-langkah keamanan, seperti penggunaan firewall dan pengaturan akses yang aman ke database. Menguasai cara kerja virtual private server sangat penting karena VPS banyak digunakan untuk hosting aplikasi dan database dalam pengelolaan IT modern. Memahami pengaturan database server di lingkungan cloud sangat penting karena beberapa alasan. Pertama, cloud memungkinkan skalabilitas yang mudah dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, sehingga kita bisa menambah kapasitas sesuai kebutuhan tanpa gangguan layanan. Kedua, pentingnya keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR dan HIPAA untuk melindungi data dari ancaman. Ketiga, cloud memberikan fleksibilitas untuk mengakses dan mengelola database dari mana saja, meningkatkan produktivitas dan kolaborasi. Terakhir, cloud membantu kita mengelola biaya lebih efektif, karena kita hanya membayar sumber daya yang digunakan, sehingga bisa mengoptimalkan biaya operasional. Pengetahuan ini sangat relevan dalam industri IT, di mana cloud computing menjadi standar untuk infrastruktur modern. Selanjutnya, langkah-langkah konfigurasi database server. Yang pertama, kita buka PuTTY yang digunakan sebagai remote SSH atau akses ke komputer servernya. Sini kita buka PuTTY-nya, lalu kita masukkan IP yang kita miliki di hostname or IP address. Lalu kita pilih connection, kita pilih SSH, kemudian ke autentikasi, dan sini kita klik credentials. Di bagian browse kita cari file keypair yang sudah kita download dari layanan cloud yang kita pilih. Di sini saya menggunakan layanan cloud Amazon Web Service dengan nama kunci.ppk. Lalu jika sudah ditemukan, kita klik open. Langkah kedua, masukkan perintah sudo apt update dan sudo apt upgrade di dalam PuTTY. Pada sistem Debian atau Ubuntu digunakan untuk memperbarui daftar paket perangkat lunak yang tersedia dari repositori resmi. Berikut ini penjelasan dari sudo. Sudo itu digunakan untuk menjalankan perintah dengan hak akses super user atau root. Lalu kalau apt itu merupakan singkatan dari Advanced Package Tool, alat manajemen paket yang digunakan untuk menginstal, memperbarui, dan menghapus perangkat lunak pada sistem Debian atau Ubuntu. Lalu ada update yang merupakan subperintah dari apt yang digunakan untuk memperbarui daftar paket yang tersedia. Selanjutnya ada upgrade, yaitu mengunduh dan menginstal versi terbaru dari paket yang sudah terpasang di komputer kita sendiri. Selanjutnya yang ketiga, kita install MariaDB. MariaDB adalah sebuah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS open source yang populer. MariaDB menawarkan berbagai fungsi penting untuk mengelola dan mengamankan data secara efektif, memiliki skalabilitas, keandalan, dan kinerja yang baik, menjadikannya pilihan yang tepat untuk berbagai aplikasi database. Ditambah lagi sifat open source dan dukungan komunitas yang kuat. Yang keempat, selanjutnya kita konfigurasi MariaDB untuk koneksi jarak jauh. Kita edit file konfigurasi MariaDB dengan perintah sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf. Berikut ini adalah tampilannya yang sudah saya buat di PuTTY. Di sini ada ketika kita sudah masukkan perintah ini, kita masuk ke tampilannya. Sini ada bind address, biasanya di sini 0.0.0.0, lalu kita ubah, kita masukkan IP VPS web servernya. Jika sudah, kita klik ctrl-x, lalu pilih yes. Baris ini itu untuk menentukan alamat IP yang digunakan MariaDB agar dapat mendengarkan koneksi dari klien dengan alamat IP VPS1 sebagai web server.
Hal ini dilakukan agar MariaDB hanya dapat diakses dari VPS 1 dan tidak terbuka untuk umum. Dengan mengubah alamat IP binding, MariaDB dapat membatasi akses ke database dan meningkatkan keamanannya. Hanya VPS 1 yang dapat terhubung ke MariaDB sehingga mengurangi resiko akses yang tidak sah. Selanjutnya langkah kelima, buat pengguna dan database untuk WordPress. Kita masuk dulu ke MariaDB-nya dengan perintah sudo mysql -u root -p. Jika sudah masuk, lalu kita buat database dan penggunanya dengan perintah seperti berikut. Jika sudah masukkan perintah buat database dan pengguna, lalu kita masukkan perintah restart MariaDB. Itu sudo systemctl restart MariaDB. Di sini saya akan jelaskan masuk dari create database WordPress dari perintah yang ini, yaitu untuk membuat database baru bernama WordPress untuk menyimpan data aplikasi WordPress. Lalu ada create user. Di sini tuh gunanya untuk membuat pengguna baru bernama pengguna_WordPress atau apapun nama yang kita buat, yang dapat mengakses server MariaDB dari host manapun. Kita ganti kata sandinya sesuai yang kita mau. Lalu di sini ada grant all privilege on WordPress. Tujuannya itu untuk memberi semua hak istimewa, misalnya seperti select, insert, update, dan delete di database-nya. Lalu ada flows privilege, yaitu memuat ulang tabel hak istimewa untuk membuat perubahan hak istimewa diterapkan segera. Selanjutnya langkah ke-6, pastikan pengaturan firewall dan security group. Pastikan security group di AWS atau firewall di VPS 2 mengizinkan koneksi ke port 3306 dari alamat IP VPS 1. Contoh aturannya security group di AWS ini ada tipe MySQL Aurora seperti gambar berikut. Di sini protokolnya TCP, port nya kita isi di sini portnya sesuai yang tadi 3306. Lalu di sini kita masukkan IP dari VPS 1 yang bagian web servernya. Dengan konfigurasi ini, WordPress yang berada di VPS 1 akan dapat terhubung ke database yang berada di VPS 2. Selain itu juga kita konfigurasi di sini custom TCP, HTTPS, HTTP, dan SSH dengan masing-masing portnya 443, 80, dan 22. Berikut ini adalah contoh dari hasil gambar database VPS 2 yang telah saya buat. Ini saya sudah login dengan nama Isa. Lalu kita masuk ke sudo mysql -root -p. Kita masuk ke MariaDB-nya. Kita masukkan password yang sudah kita buat. Jika sudah, kita masuk ke MariaDB. Lalu kita ketikkan show databases. Lalu di sini akan muncul database yang telah kita buat. Di sini ada informasi SQL dan WordPress-nya. Lalu jika kita ingin mengecek apakah WordPress-nya sudah berhasil dibuat atau belum, kita bisa menjalankan perintah use WordPress. Lalu kita jalankan perintah lagi show tables. Nah, di sini adalah isi dari tablesnya. Ada users dan macam-macam. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengecek apakah database yang telah saya buat di VPS kedua sudah berhasil atau tidak. Yang pertama, kita buka dulu putih. Lalu kita masukkan IP VPS yang kita miliki. Kita ke connection, SSH, out, pilih credentials. Kita browse keypair dari layanan cloud-nya. Ini filenya kunci.ppk, lalu kita open. Lalu sini kita masukkan login username-nya. Lalu untuk mengecek, kita masuk dulu ke MariaDB-nya, yaitu dengan perintah sudo mysql -u root -p. Kita enter. Lalu kita masukkan password MariaDB-nya.
maka kita akan masuk ke MariaDB. Lalu di sini kita jalankan perintah show databases titik koma. Inilah database yang sudah ada di MariaDB, ada MySQL, ada WordPress. Lalu bagaimana caranya kita masuk ke WordPress? Kita gunakan perintah use WordPress titik koma. Maka kita sudah masuk ke WordPress-nya. Lalu kita pilih lalu kita masukkan perintah show tables titik koma. Nah, maka database-nya sudah berhasil. Kita sudah masuk ke WordPress, kita sudah show tables. Di sini sudah ada tables-tablesnya, ada users dan lain-lain. Maka sudah berhasil membuat database di server di VPS kedua. Lalu kita bisa cek buktinya. Kita buka di sini, masukkan IP yang tadi, lalu kita slash WordPress. Maka akan tampil hasilnya. Ini adalah hasil dari koneksi antara VPS 1 sebagai web server dan VPS 2 sebagai database server. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.